Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para bapak dan para ibu. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka menghadiri undangan tasyakuran rencana pemberangkatan haji Bapak Ibu Bambang dan Ibu Sukmawati. Mudah-mudahan perjalanan hajinya akan lancar, selamat, dan sepulangnya menjadi haji yang mabrur. Tentunya kita meyakini sebagai seorang muslim, haji itu adalah wajib dan merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam yang lima. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu ke sana. Dan ini tentu dipertegas oleh Rasulullah SAW bahwasanya haji itu merupakan rukun Islam. Sehingga kita sering mendengar hadis yang populer, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakat, wa hajjul baiti, wa shaumur Ramadan. Islam dibangun di atas 5 pilar: bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan sudah kita lakukan sebulan yang lalu. Nah, ini Pak Ibu Bambang dan Ibu tinggal melaksanakan haji. Para hadirin yang dirahmati Allah, nah, karena itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tentunya kita semua bercita-cita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Bagi yang sudah mengamalkannya, semoga menjadi haji yang mabrur. Bagi yang belum mengamalkannya, semoga Allah memberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Haji itu mempunyai syarat. Para ulama menetapkan syurutul haji itu ada 4. Muslimun, aqilun, balighun, al-istitha'ah. Jadi syarat haji itu yang pertama muslim. Yang jelas non muslim walaupun punya uang nggak boleh haji. Yang kedua, aqilun, berakal. Artinya orang gila walaupun kaya tidak wajib. Balighun, sudah balik. Maka anak kecil kalau ikut orang tuanya haji, setelah dewasa wajib haji lagi. Dan yang keempat, al-istitha'ah, mampu. Jadi orang yang nggak mampu tidak wajib. Nah, apa itu mampu? Dalam sebuah hadis, apa itu mampu? Dikatakan mampu itu adalah azadu warrahilah, punya bekal dan bisa melaksanakan perjalanan ke Mekah, itu namanya mampu. Kalau orang punya bekal tetapi mungkin sakit nggak bisa berjalan, berarti tidak mampu. Atau kebalikannya, dia sehat
walaupun bisa naik kendaraan atau berjalan kaki, tapi nggak punya uang, sama juga tidak, namanya tidak mampu, belum wajib. Suatu ketika, ya, orang Yaman itu kalau haji itu nggak bawa bekal, pokoknya datang ke Mekah. Ini kan dekat seperti Malaysia Indonesia, kita jalan kaki ya sampai. Sehingga setelah haji itu biasanya orang Yaman minta-minta, kebalikan dengan orang Indonesia. Ya, orang Indonesia zaman tahun 60-an pulang haji, maka selesai ibadah hajinya, malah orang Indonesia memberikan bekalnya kepada orang Mekah. Zaman dulu ketika hajinya naik kapal laut, membawa semua peralatan dari cobek, ya, piring, apalagi wajan, ya, dan lain sebagainya. Selesai haji tidak mungkin dibawa pulang, maka diberikan kepada orang-orang Mekah. Makanya terkenal orang Indonesia dermawan bagi orang-orang Mekah tahun 60-an sampai sebelumnya. Jadi image-nya berubah dengan sekarang. Nah, kebalikan tadi orang Yaman begitu selesai haji minta-minta, maka turunlah sebuah ayat, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bawalah bekal, tapi sebaik bekal itu adalah takwa. Artinya kalau mau berangkat haji bawa bekal. Makanya orang yang tidak punya bekal belum mampu haji. Para hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya Pak Edi Bambang dan Ibu. Nah, kalau Pak Bambang ini sudah mampu, ya kan? Insya Allah sehat. Walaupun sudah latihan jalan ya, jalan memang orang mau haji ini harus latihan jalan kaki, karena di sana ibadahnya banyak jalan kaki, dia harus latihan. Nah, jadi mudah-mudahan beliaunya sudah mampu secara finansial, terbukti sudah melunasi ONH, ongkos naik gaji. Nah, maka alhamdulillah secara finansial sudah mampu, secara kesehatan juga insya Allah mampu. Nah, jadi itu yang disebut dengan syarat haji. Nah, kemudian setelah syarat terpenuhi, maka orang yang berhaji itu harus memperhatikan arkanuhu, rukun-rukun haji. Namanya rukun, jangan sampai ketinggalan, nanti tidak sah haji. Para ulama telah sepakat arkanul haji, rukun haji itu 4. Yang pertama al-ihram, yang kedua at-tawaf, yang ketiga as-sa'yu, sa'i, yang keempat adalah al-wuquf di Arafah. Jadi kalau kita terjemahkan, rukun haji adalah ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Oleh karena itu, khususnya untuk Pak Edi Bambang, ya, jadi ihram, berihram itu adalah berniat memulai haji. Berniat memulai haji sebenarnya Rasulullah sudah menetapkan tempat-tempatnya. Jadi yang disebut dengan al-miqat, 4 titiknya untuk memulai haji dan umrah itu 4. Yang disebut dengan Dzul Hulaifah, yang terkenal dengan istilah Bir Ali. Yang kedua Al-Juhfah, Yalamlam, dan Qarnul Manazil. Nah, orang Indonesia ini tadi disebutkan termasuk gelombang yang pertama ya. Gelombang pertama artinya dari Indonesia langsung ke Madinah. Gelombang kedua dari Indonesia langsung ke Mekah. Nah, jadi insya Allah untuk gelombang pertama Pak Edi Bambang ini insya Allah tidak ada kesulitan, karena nanti akan mengambil mikotnya di Dzul Hulaifah yang terkenal dengan istilah Bir Ali. Jadi tidak ada kesulitan. Nah, oleh karena itu setelah ihramnya benar, kemudian nanti tawafnya benar 7 kali,
bukan 8 atau 9 atau kurang, itu nggak boleh, harus 7 kali. Kemudian sa'inya, nah ini sa'i mungkin agak berat ini nanti Pak Bambang, karena kan tadi masih jalan agak berat ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan dengan sa'i itu nanti menjadi sehat. Dengan niat yang kuat, insya Allah sakit tidak akan terasa, justru akan menjadi sehat. Ini sa'i yang paling berat, karena kan jaraknya jauh, 0,5 kilo lumayan, 0,5 kilo kali 7, ya, 3,5 kilo. Nah kemudian nanti wukuf ya, wukuf. Walaupun tempatnya di padang pasir, di Arafah, itu nanti naik mobil, gak ada masalah. Namanya jauh, wukuf itu istirahat, berhenti sejenak. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan. Ini disebut dengan arkanul haji, rukun haji. Ihram, tawaf, sa'i dan wukuf. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah, nah yang terakhir tadi disebutkan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Nah, semua ini yang sudah melaksanakan, yang akan melaksanakan, bahkan yang masih cita-cita, ya ini mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Kalau kemarin saya tanya Pak Bambang, katanya ngantri 12 tahun ya, 11 sampai 12 tahun. Nah, ini termasuk cepat, 12 tahun. Kalau daftarnya sekarang, nah ini 26 tahun sampai 30 tahun. Ya, berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu tunggu 12 hari dan langsung berangkat. Paling lama 12 bulan kan itu zaman dulu. Artinya sudah berubah. Jadi harus disyukuri bahwa 11 tahun alhamdulillah pada bulan ini akan bisa berangkat. Maka mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Nah, tapi sebagai pelengkap ya, untuk menjadi haji yang mabrur ini harus terpenuhi 4 syarat. Jadi 4 kriteria untuk menjadi haji yang mabrur. Yang pertama, harus didasari oleh iman, al-iman. Jadi keberangkatan hajinya itu karena panggilan iman, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Makanya dalam surah Al-Asr kata-kata illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sebelum beramal soleh harus beriman dulu. Jadi dasar amal soleh itu harus iman. Yang kedua, al-ikhlas. Nah, ini. Jadi orang berangkat haji itu agar hajinya mabrur harus ikhlas karena Allah, bukan pamrih, ya. Bukan karena supaya dipanggil Pak Haji atau supaya pecinya putih. Kalau pecinya putih gampang ini, cuma 10.000 di Pamekasan, supaya gampang juga. Tapi ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali berikhlas di dalam beragama ini. Jadi karena Allah. Nah yang ketiga, agar menjadi haji yang mabrur adalah al-ittiba, mengikuti tata cara hajinya Rasulullah. Nah ini yang agak sulit ini. Jadi hajinya Rasul kita tiru. Dalam sebuah hadis Rasul berpesan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah olehmu cara manasik hajiku. Nah, jadi cara manasik haji Nabi, nah, kita tiru. Nah, haji kan ada 3, ada namanya haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Tapi insya Allah orang Indonesia
ngambil haji tamattu. Tamattu haji yang diselingi oleh bersenang-senang. Tamattu artinya bersenang-senang. Kalau haji ifrad berangkat dari Indonesia ke Mekah itu hanya haji tanpa umrah, namanya haji ifrad. Haji qiran datang ke Mekah melaksanakan haji dan umrah dijadikan satu tanpa dipisah, itu namanya haji qiran. Nah, haji tamattu datang ke Mekah melaksanakan umrah dulu, kemudian haji. Setelah umrah menunggu haji ini bersenang-senang, makanya disebut tamattu, bersenang-senang. Nah, jadi artinya yang disebut bersenang-senang boleh memakai wewangian, boleh memotong kuku, ya, dan boleh yang lain-lain yang dilarang di saat ihram. Nah, itu namanya tamattu. Kalau orang Indonesia tambah lagi, tamattunya itu berbelanja. Ini benar bersenang-senang. Jadi umumnya seluruh Indonesia itu hajinya haji tamattu. Maka sudah otomatis datang ke Mekah akan mendapatkan dua-duanya, yaitu umrah dulu kemudian haji. Kalau haji kan hanya sebentar, apalagi umrah. Umrah itu kan 2 jam selesai. Jadi setelah tawaf 7 kali, kemudian sa'i, lalu tahallul, selesai. Nah, kalau haji agak lama, dari start tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Kalau mau dikoting 1 hari lagi, bisa 5 hari. Jadi mudah-mudahan Pak Bambang ini nanti bisa, ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haji tamattunya sebagaimana juga haji tamattu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya kan memang ada tambahan. Kalau tamattu itu harus menyembelih kurban. Jadi haji yang wajib menyembelih kurban itu ya 2, qiran dan tamattu. Kalau haji ifrad tidak wajib menyembelih kurban. Nah, jadi ini harus mengikuti cara haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir, ya, untuk haji menjadi haji yang makbul itu adalah ada musyirki, tidak menyekutukan Allah. Nah, jadi di sana nanti maksudnya jangan ikut-ikutan yang salah, harus ikut yang benar. Ikut yang salah banyak, misalnya nanti ada jamaah dari Turki, dari India, gitu kan. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang sebenarnya itu dilarang. Misalnya ada tiang kok antik, dilus-lus gitu ya, dianggap mendatangkan berkah dan lain sebagainya. Atau nanti di Jabal Rahmah dan lain sebagainya, gitu. Intinya jangan sampai menyekutukan Allah. Kembali pada poin yang pertama, ikhlas, harus benar, harus ittiba. Nah, inilah yang diharapkan oleh kita semua sesuai dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah ke umrah berikutnya dapat menghapuskan dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan surga. Nah, jadi harapannya dan balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, bahwa haji itu luar biasa hikmahnya. Man hajja hadzal baita falam yaqsud falam yaqsud wa kharaja min dhanbihi kayaumi waladathu ummuhu
barang siapa yang berhaji ke Baitullah ini lalu tidak berkata kotor di sana ya, tidak berbuat keji, maka akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Ini subhanallah. Mudah-mudahan ya haji yang akan dilaksanakan oleh Bapak Edi ya Bambang dan Ibu nantinya meraih haji yang mabrur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.